Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Febrianti, NIM 1814282 dari kelas Perbankan Syariah 6C. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS MK Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Yani. Oke, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Penjelasannya adalah pandemi COVID-19 belum berakhir tentu berpengaruh pada sektor perbankan syariah. Apa pendapat saya imbas atau dampak dari adanya COVID-19 terhadap sektor perbankan syariah? Di sini saya akan baginya menjadi dua. Yang pertama secara general dan secara spesifik. Untuk secara general sendiri, dampak yang timbul dari adanya COVID-19 terhadap sektor perbankan yaitu yang pertama, berpengaruh pada UMKM, dan yang kedua anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Mengapa demikian? Saya akan jelaskan di bagian secara spesifik. Jadi secara spesifik menurut saya dampak dari adanya COVID-19 terhadap sektor perbankan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyaluran dana. Nah, ini berpengaruh sama sektor UMKM yang secara general pertama tadi. Kenapa? Karena tentunya perbankan syariah ataupun konvensional pada dasarnya mereka harus menyalurkan dana kepada nasabah, kepada masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini, penyaluran dana pada sektor perbankan syariah itu mengalami hambatan atau melambat tidak seperti sebelumnya. Nah, salah satunya itu pada sektor UMKM. Tentunya perbankan syariah menjadi support penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini, penyaluran dana terhadap sektor UMKM menjadi terhambat. Yang kedua adalah pengetatan margin bunga hasil. Artinya perbankan syariah kan menggunakan sistem bagi hasil, dan adanya COVID-19 ini pendapatan perbankan syariah mengalami penurunan. Jadi biaya pengeluaran atau biaya yang dibayar untuk bagi hasil mengalami penurunan. Itu adalah beberapa dampak atau imbas dari perbankan syariah yang bisa saya sampaikan baik secara general maupun secara spesifik. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Penjelasannya adalah perekonomian saat ini harus tetap tumbuh. Sektor perbankan pun harus tetap tumbuh dengan baik walaupun di tengah pandemi COVID-19. Lalu, pendapat saya atau menurut saya, bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh manajemen aset dan liability bank syariah untuk menghadapi masalah yang timbul dari adanya pandemi COVID-19? Menurut saya bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, pendigitalisasian pelayanan perbankan. Mungkin ini sudah dilakukan jauh sebelum adanya pandemi COVID-19, tapi pendigitalisasian layanan perbankan ini sangat efektif menurut saya dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Mengapa? Karena bisa dilakukan di mana saja tanpa harus kontak fisik secara langsung atau datang ke bank secara langsung. Yang kedua, melakukan pendampingan terhadap UMKM dan membantu mendigitalisasikan produk usaha agar tidak redup. Artinya di sini pihak perbankan syariah membantu untuk UMKM untuk mendigitalisasikan produk mereka dengan cara melakukan penyuluhan, memberi webinar dan sebagainya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah melakukan inovasi. Mengapa demikian? Baik di sektor perbankan ataupun sektor lainnya, adanya pandemi COVID-19 ini menuntut kita menjadi lebih kreatif dengan selalu melakukan inovasi di setiap sektor usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kedua soal yang Ibu Yani berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.